Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas berkat limpahan nikmat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pada hari ini. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan ke baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 6. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang pemindahan risiko pada perusahaan asuransi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Ibu Nanda Audia SEMM. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 6. Baik, dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu yang pertama saya Muhammad Ridho Rizky Nanda dengan NPM 1951040362. Kemudian ada Putri Mulyasari dengan NPM 1951040395. Kemudian ada Radita Tri Angelina dengan NPM 1951040400. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi dalam kelompok 6 ini akan membahas tentang pemindahan risiko pada perusahaan asuransi. Dalam materi ini yang dibahas ada 3. Yang pertama ada definisi asuransi, kemudian manfaat dan biaya asuransi, dan yang ketiga ada keterbatasan asuransi. Baik, langsung masuk saja ke materi definisi asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengaitkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin tidak akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam definisi juga, asuransi didefinisikan dari 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan oleh pihak insurer. Dan yang kedua, asuransi alat penggabungan risiko dari banyak orang atau perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Dari sudut pandang orang yang diasuransikan, asuransi merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Radita Tri Angelina. Selanjutnya ada manfaat asuransi. Yang pertama, melindungi kerugian bagi orang yang menderita kerugian harapan. Yang kedua, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Ketiga, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. 4. Menyediakan dana untuk investasi. 5. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Biaya-biaya asuransi. Yang pertama, ada biaya operasi. Asuransi menciptakan biaya seperti biaya pengendalian kerugian, biaya penilaian atau adjustment kerugian, biaya-biaya yang timbul untuk mencari calon tertanggung, pajak premi yang ditetapkan pemerintah, dan biaya administrasi umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan ditambah dengan jumlah profit dan cadangan, mesti ditutup oleh premi yang diberikan. Kedua, ada biaya moral. Biaya yang kedua terdapat dalam industri asuransi adalah terciptanya moral hazard. Moral hazard adalah keadaan ketika meningkatnya seseorang pribadi dengan sengaja menyebabkan kerugian atau peningkatan keparahannya. Orang-orang yang tidak mengindahkan moral atau mereka percaya bahwa mereka bisa mendatangkan laba
melalui penciptaan kerugian. Misalnya, orang melakukan pembakaran secara sengaja didorong oleh adanya kemungkinan untuk memperoleh santunan asuransi. Yang ketiga ada moral hazard, adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang menjadi kurang berhati-hati dibandingkan dengan keadaan lainnya. Orang tidak sadar menciptakan kerugian karena merasa mereka telah diasuransikan. Perbedaan kecil yang terdapat antara moral hazard dan moral hazard yang diciptakan oleh bidang asuransi. Tetapi semua setuju bahwa tindakan orang dipengaruhi oleh sikap mereka masing-masing, dan moral hazard lebih umum dari moral hazard. Nah, biaya yang terakhir ada pengurangan biaya. Biaya-biaya ini diciptakan oleh adanya industri asuransi yang jauh lebih berat dari faedah-faedah yang telah disebutkan di atas. Tindakan yang layak adalah mengurangi biaya pengasuransian secara tetap, mencoba mengurangi biaya melalui inovasi dalam hal-hal seperti prosedur administrasi dan metode pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Mulyasari. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan asuransi. Yang pertama, itu keterbatasan terhadap risiko murni. Asuransi telah diterapkan sebagian besar hanya untuk risiko murni. Jarang risiko spekulatif telah diasuransikan. Mengasuransikan risiko spekulatif ini harus melibatkan premi yang mengharapkan suatu keuntungan. Yang kedua itu ada syarat-syarat ideal risiko yang diasuransikan. Nah, resiko yang diasuransikan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin. Yang kedua ini, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap resiko yang sama. Yang keempat, kerugian terjadi bersifat kebetulan. Yang kelima, kerugian tertentu. Dan yang keenam, bukan risiko bencana besar dan serentak. Keterbatasan asuransi yang ketiga yaitu resiko yang dapat diasuransikan tidaklah selalu memenuhi syarat ideal. Resiko yang dapat diasuransikan seharusnya memenuhi 6 macam persyaratan tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Akan tetapi sedikit sekali resiko yang sekarang diasuransikan oleh satu atau lebih perusahaan yang memiliki syarat tersebut. Nah, keterbatasan yang keempat itu hambatan yang bersumber dari perundangan atau peraturan. Misalnya undang-undang sebagian negara melarang perusahaan asuransi kerugian menyelenggarakan asuransi jiwa. Nah, sebaliknya melarang perusahaan asuransi dan pertanggungan jiwa yang melaksanakan asuransi kerugian. Keterbatasan asuransi yang kelima yaitu hambatan lain, seperti kekurangan personil berkehendak untuk memasuk lini tertentu, seperti sebuah perusahaan asuransi tetapi personil yang ada tidak cukup ahli melaksanakan servis. Dan kedua ini yaitu custom and tradition atau kebudayaan dan tradisi. Dan yang keenam ini yaitu keterbatasan risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung oleh asuransi swasta, yaitu risiko yang umumnya dipertimbangkan tidak bisa dijamin oleh asuransi swasta melalui saluran-saluran yang normal adalah berhubungan dengan kerugian-kerugian disebabkan oleh banjir terhadap real estate atau kecuali untuk keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu keterbatasan risiko yang bisa ditanggung hanya oleh perusahaan asuransi pemerintah. Perusahaan asuransi pemerintah bisa menanggung risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi swasta karena pemerintah bisa menjamin asuransi itu wajib. Dan yang terakhir itu keterbatasan penggunaan asuransi bersama metode penanganan risiko yang lain, seperti deductible dan access insurance merupakan contoh peralatan asuransi yang membuat penggunaan kombinasi ini menjadi mungkin. Nah, memungkinkan tertanggung untuk memikul semua atau
tipe tertentu dari kerugian sampai dengan batas tertentu. Sekian yang dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan. Kemudian sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Seiring perkembangan program syariah di berbagai lembaga keuangan di negara Indonesia, dalam usaha perasuransian pun juga terdapat asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana para partisipan atau anggota atau peserta mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim. Jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan atau anggota atau peserta, peran perusahaan di sini hanya sebatas pengelola operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana atau kontribusi yang diterima atau dilimpahkan kepada perusahaan. Itulah video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang menyinggung hati teman-teman. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.